Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah, berekaristi bersama keluarga dan komunitas Anda. Dimanapun pada Minggu Advent ketiga, 11 Desember 2022. Saya Romo Agus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang kusta sembuh, orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Ada sebuah iklan yang berbunyi, soal kebenaran, lidah bisa berbohong. Tetapi soal rasa, lidah tidak bisa berbohong. Saudari-saudara, di sebuah biara kami di Pulau Sumba, di dekat ruang makan, ada satu pohon jeruk yang kalau pada musim berbuah, buahnya sangat lebat. Dan buah-buahnya itu warna buahnya yang kuning, sungguh menggoda untuk dipetik, untuk dinikmati. Suatu ketika, seorang bruder memetik satu buah jeruk itu dan mencoba memakannya. Tetapi jeruk itu ternyata cuma menarik dari casingnya, tetapi isinya sangat asam. Lalu tidak jauh dari dia, lewatlah seorang pastor Jerman, pastor bule. Lalu melihat bruder itu sedang memegang jeruk, sedang memakannya. Lalu dia bertanya, "Ya saudara, rupanya kamu sedang pesta jeruk. Apakah enak? Apakah manis?" Si bruder rupanya tidak mau menjadi korban sendiri. Maka dia berusaha sebisa mungkin menunjukkan ekspresi bahwa jeruk itu sungguh enak, sungguh manis. Maka dia katakan kepada pastor ini jeruk termanis yang pernah saya makan seumur hidup saya. Luar biasa manis. Tanpa curiga si pastor Jerman kemudian meminta satu buah dan memakannya. Dan saudari-saudara, betapa kagetnya dia ketika
dia makan jeruk itu asamnya luar biasa. Maka dia berkata kepada si bruder, "Ya, kamu bohong sama saya, nah." Lalu bruder itu pergi lari sambil ketawa karena berhasil kerjain si pastor Jerman ini. Saudara-saudara, barangkali cerita itu adalah sebuah cerita nyata yang memang isinya bercanda, tetapi di balik cerita itu ada pesan yang baik yang bisa kita petik inspirasinya. Saudara-saudara, mengatakan apa adanya tentang yang dilakukan, tentang yang dilihat, tentang yang didengar, tentang yang dirasakan, seringkali merupakan suatu pilihan sikap dan perilaku yang tidak mudah. Betapa tidak gampang untuk hidup jujur apa adanya. Betapa tidak mudah untuk mengatakan kebenaran apa adanya. Entah karena sopan santun, entah karena ada sesuatu di balik itu, entah karena macam-macam alasan. Mengatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah, itu membutuhkan integritas. Kita punya Komisi Pemberantasan Korupsi yang tagline-nya adalah berani jujur, hebat. Sebuah partai pernah membuat iklan yang luar biasa di televisi, di mana kader-kadernya kemudian mengatakan dalam iklan itu, katakan tidak pada korupsi. Dan kita tahu hampir semuanya kemudian ketangkap KPK. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sikap, perkataan, perbuatan atau tindakan kita itu mudah sekali dinodai oleh aneka macam kepentingan. Sehingga orang lalu tidak segan tanpa beban melakukan manipulasi data, manipulasi fakta. Berangkat dengan pesawat Lion, tapi lapornya dengan pesawat Garuda. Nginap di rumah saudara, tapi ngakunya di hotel. Belum lagi saudara-saudari kalau bicara tentang LPJ, laporan pertanggungjawaban, banyak sekali data dan kwitansi yang aspal, asli, tapi palsu. Mengatakan yang benar sebagai benar, mengatakan apa adanya, seringkali sekali lagi membutuhkan integritas. Hari ini saudara-saudari, dalam bacaan Injil Minggu Advent ketiga, ketika Yesus ditanyai oleh para utusan Yohanes Pembaptis, "Engkaukah yang ditunggu, engkaukah yang dinanti itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Kita mendengar saudara-saudari, Yesus tidak mengatakan betul saya yang ditunggu atau bukan saya yang kalian tunggu. Tapi Yesus justru menunjukkan sejumlah fakta, sejumlah kesaksian yang menegaskan bahwa kehadirannya memang yang ditunggu dan kehadirannya memang berpengaruh nyata dan luas. Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, si lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, yang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus tidak menyatakan, sayalah yang ditunggu, tapi dia menunjukkan karya-karyanya, fakta, sebagai jawaban atas pertanyaan Yohanes melalui para utusannya. Menyatakan ia itu gampang, tapi menunjukkan bukti untuk memperkuat ia itu menjadi luar biasa. Dan Yesus memilih itu. Tunjukkan, katakan kepada Yohanes akan siapa dia melalui karya-karya yang dia lakukan.
Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang seringkali pada zaman kita ini, lebih-lebih pada menjelang tahun-tahun politik, ketika memilih seorang pemimpin, orang selalu bertanya, lihat rekam jejaknya atau lihat jejak rekamnya. Lihat apa yang sudah dia kerjakan. Jangan dimanipulasi. Nah, kalau sejarah kerjanya, rekam jejaknya bagus, maka itu menunjukkan bisa dipercaya. Tuhan Yesus menunjukkan rekam jejaknya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Itu adalah penegasan bahwa memang Yesus adalah Dia yang ditunggu, Dia yang dinanti-nantikan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang yang sungguh mengharapkan, orang yang sungguh merindukan kehadiran Sang Juru Selamat, seharusnya tidak menjadi sanksi, tidak menjadi curiga, tidak menjadi kecewa, apalagi menolak Yesus. Seandainya mereka dengan ketulusan hati terbuka untuk mendengar, terbuka untuk menerima apa yang dilakukan Yesus di dalam hidup mereka. Betapa pentingnya fakta dalam hidup kita, saudari-saudara. Fakta itu perlu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dan penting juga untuk meneguhkan keyakinan orang yang mencarinya. Maka jangan kita mengelak saudara-saudari atau enggan untuk mengakui sebuah kebenaran kalau kita telah menemukan faktanya. Mari saudari-saudara, kita menunjukkan juga dalam hidup kita kesaksian bahwa kita telah berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kita terima, yang kita nikmati dalam hidup ini, semuanya adalah berkat Tuhan. Banyak orang mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaannya, sentuhan kasih Tuhan, jamahannya, dilepaskan dari macam-macam beban, dan sebagainya. Saudari-saudara, hanya satu yang perlu. Membuat kesaksian tentang Dia, bersaksi tentang Yesus yang berkarya dalam hidup. Mari kita tunjukkan kepada orang lain, saudari-saudara, bahwa sungguh Yesus berkarya dalam hidup kita. Sungguh Dia Sang Juru Selamat. Sungguh Dia yang kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan betapa Engkau peduli, betapa Engkau memberkati, betapa Engkau sungguh ambil bagian dalam hidup kami. Berkati kami dan seluruh hidup karya kami agar menjadi kesaksian bahwa Engkau sungguh adalah Juru Selamat kami, Engkau sungguh adalah Tuhan kami. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan, doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.